Jadi kawan pajak tahu nih, jangan sampai nanti kalau mau bayar pajak kendaraan bermotor malah datang ke kantor pajak KPP ya, Ibu ya. Iya, betul. Tunggu dulu Mas Adit. Kawan pajak juga tahu kan kalau bayar pajak itu bukan ke kantor pajak kan? Oke, Ibu Irnilda Zenti, Iya, ya, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah. Sehat juga Mas Adit. Alhamdulillah saya sehat wala biasa, Ibu. Masa pandemi ini ya. Iya betul, kita harus jaga imun kita agar tetap sehat di masa pandemi. Betul. Kita sapa dulu kawan pajak di rumah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kawan pajak berada. Kembali lagi bersama kami di Cadai Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Ya, keren ya kamu jadi pandai pajak. Betul, karena di sini kita bakal berdiskusi, bercerita, menyampaikan kepada kawan pajak di rumah seperti apa ya pajak itu ya. Apalagi saat ini kita akan membawakan tema pajak untuk UMKM. Ini bakal seru banget. Jadi kawan pajak di rumah dimanapun ada berada, jangan kemana-mana karena di sini kita akan membahas tentang UMKM. Oke Ibu, mungkin sebelum masuk ke UMKM ya Bu ya, kan kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus tahu dulu nih dari awal pajak itu apa. Jadi kalau udah kenal kita akan menyayangi ya, kita lebih meresapi gitu kan untuk melakukan kegiatan yang berurusan dengan pajak, betul ya Ibu ya. Jadi betul. kalau menurut Ibu pajak itu apa Ibu? Oke. Menurut saya tuh menurut yang sebenarnya nih. Yang sebenarnya. Ya. Baik, kawan pajak. Kadang-kadang kita memang bertanya-tanya ya. Pajak, aduh gimana sih katanya kita sudah merdeka, tapi kok tetap harus ada pajak. Emang pajak itu apa? Di mana letak kemerdekaan kita kalau kita tetap harus membayar pajak? Begitu kan Mas Adit? Iya, betul. Sekarang kita harus sebenarnya kita lihat juga deh sejarah ke belakang ya. Kalau di Indonesia ini dulu kita mengenal adanya upeti, Iya. karena di zaman kerajaan itu setiap masyarakat betul. yang di bawah kekuasaan raja Iya. itu kan mengirimkan upeti nih ke raja, ngirimin iya, upeti iya. untuk keperluannya raja dan iya. para bangsawan yang ada kan. Iya. Jadi masyarakat ngasih uang iuran kepada rajanya dan itu disebut dengan upeti. Lalu kemudian kita berubah nih menjadi negara penjajahan. Nah, waktu itu kita sudah mengenal pajak ya. Mengenal pajak ya. Jadi pajak itu kemudian dianggap itu adalah pajak dan digunakan semuanya untuk kepentingan negara yang menguasai kita. Betul. Untuk kepentingan negara Belanda waktu itu, Portugis ataupun dengan Jepang. Iya. Nah, kalau sekarang itu berbeda. Perbedaannya di mana tuh Ibu? Kalau pajak yang sekarang itu adalah kontribusi wajib. Wah, sama aja dong ya kontribusi. Apa bedanya dengan iuran dan upeti tadi ya? Iya. Kalau kontribusi itu partisipasi. Peran serta dari masyarakat. Agak lebih memiliki, rasa memilikinya kuat lebih ya. memiliki gitu ya. Karena negara Indonesia ini negara kita kan, bukan negaranya orang lain. Betul gitu banget. kan. Iya. Jadi kita harus berkontribusi untuk memakmurkan negara kita. Iya. Makanya tadi kita harus harus ada pajak, di mana pajak itu adalah kontribusi wajib. Buat siapa? Buat orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa. Namanya wajib dong, harus memaksa. Betul. Kalau memaksanya begitu saja nggak akan kuat. Jadi harus berdasarkan dengan undang-undang. Jadi memaksa yang berdasarkan dengan undang-undang. Lalu kalau pajak, apa untungnya? Kan kita masyarakat selalu bertanya seperti itu. Ya karena namanya pajak tidak ada imbalan langsung. Imbalannya itu digunakan nanti kalau uangnya sudah terkumpul, digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara dan kemakmuran masyarakat. Oke, berarti kalau digaris besarkan kontribusi wajib, tapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk kemakmuran rakyat. Betul. Ya. Jadi arahnya tadi itu. Bedanya dengan di zaman penjajahan dan di zaman kerajaan, kalau dulu untuk raja atau untuk negara penjajah, kalau sekarang untuk kita.
kita. Dari Untuk kita negara Indonesia, dari kita untuk kita. Kayak kerennya pajak dong ya. Iya betul Apa sekali. Dari pajak kita untuk kita. Betul, Mas Iya. Adit. Nah, mungkin pajak ya. Saya sering ngedengar tuh Bu, kan ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, sebenarnya tuh yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak itu yang mana sebenarnya Bu? Apa pajak pusat dan pajak daerah itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau itu emang hal yang terpisah, Bu? Oh, oke. Memang sekarang kita ini suka bertanya-tanya, sebenarnya pajak yang mana sih yang dikelola gitu ya? Terus yang mana sih yang benar-benar untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia? Betul. Gini, kawan pajak. Jadi kalau kita lihat siapa yang mengelolanya, itu ada dua. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Gunanya apa? Tadi kalau untuk pajak pusat itu dikumpulkan ke pusat, dikumpulkan ke negara, nanti negara lah yang akan mengatur pembiayaannya ke seluruh Indonesia. Nah, berbeda dengan pajak daerah. Kalau pajak daerah itu dikelola oleh daerah, di mana nanti penggunaannya itu digunakan oleh masing-masing daerah. Oh. Baik itu dari Ya. provinsi ataupun di kabupaten Kabupaten kota. kota. Nah, kalau kita ini untuk Direktorat Jenderal Pajak ada 4 pajak yang dikelolanya. Ada 4 ya, Bu? Apa Ada aja tuh, 4. Bu? Yang pertama pajak penghasilan. Pajak Kalau penghasilan. kita punya penghasilan, bayar dong kontribusinya buat Iya. negara ya. Itu tadi salah satu contoh kita berperan serta untuk negara. Lalu yang Selanjutnya, Ibu? kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Oh, atas barang mewah. Iya, Jadi kalau iya. kita membeli barang-barang mewah, nah itu ada pajaknya supaya kita berkontribusi lebih besar Oh, lah. kayak beli mobil gitu ya, Bu ya. Iya, kan tidak seluruhnya orang Indonesia bisa beli kan. Betul, Jadi iya. otomatis dia akan mendapatkan dia diminta untuk memberikan kontribusi lebih besar. Oke. Kemudian yang berikutnya, Yang itu berikutnya, yang ketiga ada berarti ya? ada pajak bumi dan bangunan Pajak bumi dan terhadap pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Oh, berarti ini beda dengan yang biasa kita bayar untuk rumah ya, Bu ya? Nah, kalau dulu pedesaan dan perkotaan itu juga termasuk, tapi Oh. sekarang sudah bukan dikelola lagi oleh Direktorat Oh, Jenderal gitu. Pajak. Berarti beda ya, Bu ya? Beda, Ah, iya. Nah, sekarang hanya 3 itu. 3 itu. Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pertambangan. Lalu yang berikutnya yaitu biaya materai. Biaya materai. Tahu kan yang biaya materai yang mana? Oh, yang kemarin baru naik 10.000 itu ya, Iya, Ibu ya? betul. Yang kesannya kayak perangko ya. Iya. Kayak perangko nempel di surat-surat apa Tapi lagi ini. jadi nggak itu gitu. ya, jadi dari 3 dan 6.000 ke 10.000 jadi lebih enak ya, jadi nggak pusing. Tidak ya. harus dibagi-bagi Betul, ya, yang mana heeh. harus 3.000 atau Iya, 6.000 gitu ya. bingung Jadi kan jelaskan masyarakat, satu iya. ya, Jadi lebih 10.000. pasti Lebih gitu pasti, ya. iya. Betul. Udah 4 tadi tuh, Bu ya? Iya, Sekarang tinggal Kalau- yang pajak daerah ya? Iya, kalau kita sudah lihat itu artinya itu kan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Direktorat Pajak, nih. iya. Yang dikelola dari Direktorat Jenderal Pajak itu maksudnya itu adalah pajak yang harusnya masuk ke pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah pusat, kemudian diamanahkan kepada Kementerian Keuangan dan kemudian diamanahkan lagi ke Direktorat Jenderal Pajak. Di provinsi begitu juga. Sama ya? Sama juga. Iya. Jadi ada pajak yang harus dikumpulkan oleh pemerintah daerah provinsi, kemudian diamanahkan ke dinas pendapatan daerahnya. Oh, nah, iya, iya. untuk provinsi ya. Nah, di situ ada 5 pajak yang berhubungan, 3 diantaranya berhubungan dengan kendaraan bermotor. Jadi kalau kita bertanya tentang pajak kendaraan bermotor, atau kita bayar biaya balik nama kendaraan bermotor, atau kita bayar ke pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu kemana? Nah, itu yang dikelola oleh pemerintah provinsi ya, ini Betul. Samsat ya kalau itu kalau nggak salah ya, Bu ya. Benar, di Oh, Samsat. Lalu kemudian ada pajak air permukaan. Jadi kalau kita memanfaatkan air permukaan itu ada pajaknya ya. Kalau untuk dikelola untuk mendapatkan penghasilan, tapi kalau untuk sendiri enggak. Lalu yang berikutnya adalah pajak rokok. Nah, itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Lalu ada 11 pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah 11. kabupaten kota, iya. Seperti pajak hotel, pajak restoran, lalu pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, lalu yang lagi tren-trennya sekarang pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak parkir, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Iya. Dan yang paling penting tadi yang disebut oleh Gimana? Mas Adit, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan Oh, perkotaan. yang tadi ya, Bu ya. Yang tadi yang sebelumnya Jadi Mas jangan
salah lokasi bayar ya Bu ya. Jangan salah lokasi bayar atau Nah, jangan salah berarti kalau tujuan kayak bayar. gini jadi kawan pajak tahu nih, jangan sampai nanti kalau mau bayar pajak kendaraan bermotor malah datang ke kantor pajak KPP ya, Ibu ya. Iya betul. Tunggu dulu Mas Adit. Kawan pajak juga tahu kan kalau bayar pajak itu bukan ke kantor pajak kan? Nah, itu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau bayar pajak di mana sebenarnya Ibu nih? Nah, kalau bayar pajak itu tempatnya di Bank Persepsi atau di kantor pos. Nah, itu Karena yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Begitu juga untuk pajak daerah. Itu juga begitu. Bayarnya di Bank Persepsi atau di kantor pos. Di kantor pos ya. Iya. Jadi jangan sampai salah lagi nih kawan pajak. Bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Betul. Oke. Mungkin kita bisa masuk langsung ke UMKM ya Ibu ya. Boleh. Jadi mungkin UMKM ini apa sebenarnya Ibu nih UMKM ini, dan maksudnya kenapa harus ada pajak yang dikhususkan untuk UMKM gitu loh Bu? UMKM ini sekarang sedang ngetren-ngetrennya loh. Pemerintah kita di pemerintah pusat ya itu diminta kepada seluruh warga negaranya untuk memberikan kontribusinya kepada Betul. negara. Saya sedang tidak bicara pajak ini ya. Iya, iya. Memberikan kontribusinya kepada negara dengan jalan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Meningkatkan perekonomian rakyat itu dengan cara yang seperti apa? Meningkatkan perekonomian rakyat itu dengan cara yang perekonomian rakyatnya bisa dibangun dari bawah. Dari bawah ke Bergerak dari bawah ke atas. Jangan iya. selalu mendasarkan kepada konglomerasi saja gitu kan. Nah, makanya menurut pemerintah ini nih UMKM ini adalah bentuk usaha yang bisa memberikan dampak yang signifikan dan cukup besar untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Mungkin karena jumlahnya yang banyak ya Bu ya. Karena jumlahnya yang banyak, yang dikelola juga oleh masyarakat yang banyak, jadi bukan hanya 1-2 orang saja. Betul, nah, ya. jadi pemerintah bilang inilah usaha yang bisa kita manfaatkan supaya masyarakat bisa bergerak dari bawah gitu Dari ya. bawah. Lalu apa sih UMKM ya? Nah, UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Jangan sampai ketuker mikro sama menengah, Jangan ketuker. tuker. Usaha menengah, kecil dan mikro gitu ya. Kita selalu mengedepankan mikro dulu ya. Iya, mikro, kecil dan Mikro, menengah. kecil dan Nah ini menengah. terus tadi gimana Bu? Kok bisa ada pajak yang khusus untuk UMKM? Ini Iya. kenapa gitu loh Bu? Karena tadi UMKM ini akan dikuasai oleh masyarakat yang banyak. Sedangkan tadi pajak apa? Kontribusi kan dari masyarakat, Iya. peran serta dari masyarakat untuk membela negara kita. Betul, Maka iya. menurut pemerintah ini nih satu-satunya cara supaya seluruh masyarakat bisa berperan serta. Nah, kita kasih deh pajak untuk UMKM ini supaya masyarakat yang kecil-kecil pun kalau mau berperan serta atau berkontribusi kepada negara bisa dengan jalan membayarkan pajak UMKM. Oh gitu ya Bu. Saya baru paham nih Bu. Kalau nggak Ibu jelaskan, saya nggak bakal paham nih. Kalau ternyata tujuannya itu ternyata. Iya, jadi bukannya pengen seluruh masyarakat dipajakin ya, Iya. tapi di sini karena tadi sifatnya itu adalah untuk kontribusi dari seluruh masyarakat, untuk memberikan peran serta dari masyarakat. Makanya, ayo dong semua masyarakat kita ikut membantu negara kita ikut berperan serta membantu negara kita dengan jalan membayar pajak UMKM. Iya Bu ya. Oh terus gini nih Bu. Kalau nggak salah ya Bu ya, saya pernah baca ya, atau di mana saya lupa. Kalau nggak salah tuh UMKM itu ada kriterianya ya. Nah ada kriterianya. Itu apakah semuanya dikenakan pajak atau gimana tuh Bu? Kriteria UMKM itu seperti apa sebenarnya Bu? Iya, kalau menurut ketentuan kita ada 3 kriteria nih, karena kita tadi bicara usaha mikro, kecil dan menengah, artinya ada 3 kriteria dong. 3 kriteria Yang ya. pertama itu mikro. Apa itu mikro ya? Gitu ya. Nah, itu mikro itu adalah usaha ekonomi produktif yang dikerjakan oleh orang ataupun badan nih. Tapi dia hanya memiliki omset kekayaannya itu sampai dengan 50 juta. Omset ya Bu ya. Omset dan kekayaannya sampai dengan 50 juta. Tidak menghitung tanah dan bangunan ya. Jadi itu sampai dengan 50 juta. Lalu hasil penjualan mikro tersebut
maksimal itu mencapai 300 juta. Oh, Nah, jadi itu dikategorikan sebagai usaha kecil. itu Usaha mikro 300 juta itu per apa tuh, Bu? per tahun. Per tahun. Betul, Oh, per satu tahun. tahunnya Takutnya 300 nanti juta. kawan pajak bingung 300 juta ini per bulan atau per tahun? Per Iya, tahun ya, betul, Bu per ya. tahun. Nah, jadi kemudian lalu yang berikutnya kalau yang kecil nih. Mhm. Kalau yang kecil tadi sama seperti tadi, usaha ekonomi produktif dari orang pribadi dan maupun dari badan. Dan tidak berhubungan, bukan cabang dari usaha kecil ataupun usaha mikro ataupun usaha besar Iya. atau usaha menengah. Dan kemudian dia memiliki omset dan kekayaan bersihnya itu dari 50 juta sampai 500 juta. 50 juta sampai 500 juta. Nah, Ini di luar tanah bangunan di luar juga. tanah dan bangunan juga. Nah, kemudian penjualan yang didapatnya selama 1 tahun itu berkisar antara 300 juta sampai dengan maksimal 2,5 miliar. Nah, itu yang masuk kriteria kecil. Kecil. Berarti 300 juta Rp1 gitu itu termasuk udah masuk yang kecil ya, Yang Bu ya. kecil, ke 300 juta Rp1 udah masuk. Udah masuk. 300 juta udah masuk. Iya, oh udah. Iya, Iya. kan tadi di antara 50 mencapai 50 juta sampai dengan 500 juta. 500 juta. Oke, Lalu oke. kemudian bagaimana dengan usaha menengah? Sama seperti tadi usaha menengah, dia juga merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan. Tadi bukan merupakan anak perusahaan, bukan merupakan cabang, juga bukan yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil ataupun usaha besar. Tadi dengan kriteria memiliki kekayaan antara 500 juta sampai dengan 10 miliar. 500 juta sampai 10 10 miliar. itu untuk kekayaannya ya. Dan kemudian hasil penjualannya setahun itu mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, itu kriteria yang ketiga usaha Ketiga. tadi. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang kriteria UMKM-nya ya, Bu. Nah, sekarang kalau gimana ya? Di pajak sendiri nih, kan kalau nggak salah tadi pajak kan banyak, ada pajak penghasilan, ada PPN, ada PPNBM. Nah, itu yang harus dibayarkan oleh UMKM itu yang mana, Bu? Apa saja gitu loh, Bu? Oke, itu ada secara umumnya ada 3 ya, meskipun masih banyak juga pajak-pajak lain yang mungkin berpengaruh, tapi Iya. yang secara umum untuk seluruh UMKM yang akan mungkin kena itu 3. Yang pertama itu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas PPh final. Oh, Jadi iya. ini tadi yang dimaksud, bahwa setiap masyarakat yang menjalankan kegiatan UMKM bisa loh berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak final ini. Oh, ini yang khusus untuk UMKM-nya tuh yang ini seni ya? Ini yang khusus untuk UMKM-nya. Kemudian ada juga pajak kalau misalnya para UMKM ini memiliki karyawan. Dia punya pegawai, dia punya karyawan, itu dibayar gajinya kan? Oh, iya. Di situ ada pajak yang melekat, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Oh ya, kalau kita punya pegawai, kita membayarkan gajinya, itu kita jangan lupa untuk ini juga ya, Bu ya, motong pajaknya ya. Jangan lupa untuk motong pajaknya. Gitu. Kirain saya tuh tinggal ya udah kasih selesai gitu. Oh, ternyata kita harus lihat dulu ya, Bu ya. Betul. Nanti kita akan jelaskan deh apa sih bedanya untuk usahawan dengan untuk pegawai gitu Oh, tadi ya. iya. Jadi, nah di situ ada pajak pasal 21, kemudian ada juga pajak pasal 23. Itu yang mana kalau misalnya kita UMKM tersebut bertransaksi dan berhubungan dengan pembelian jasa. Nah, itu PPh pasal 23 yang Oh, 23 itu termasuk orang pribadi dan badan juga? kalau pasal 23 itu, kalau kita bicara pasal 23 ya, itu sebenarnya mengarah kepada badan. Oh. Karena apa? Kalau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dikenakan ke pasal 21. Oh, pasal 21. Ya, betul. Jadi pasal Sama 23 ini seperti lebih khusus ke badan ya, Bu ya. Oke, itu ya. Nah, saya agak lumayan ini, Bu nih. Yang tadi yang pertama tuh apa? Yang final ya, yang apa? 4 ayat 2. Nah, yang kalau kata Ibu tadi nih, ini yang sebenarnya yang bakal kita bahas sepertinya ya, kayak lebih spesifik lagi ke pasal 4 ayat 2 final UMKM. Nah, ini tuh ada tarifnya nggak sih, Bu? Sebenarnya kan setiap pajak itu kan pasti ada tarifnya nih. Iya, Nah, untuk yang UMKM ini tarifnya berapa nih, Bu nih? Iya.
ini sebenarnya juga keistimewaan dari UMKM. Pemerintah kita tadi kan sebenarnya punya niat untuk supaya seluruh masyarakatnya berkontribusi nih membayar pajak. Tapi juga sebenarnya tidak ingin membebankan masyarakatnya. Awalnya tarif UMKM ini 1%. 1%. Ya, amanat dari PP 46, Peraturan Pemerintah tahun 46. Kemudian itu dirubah di tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 yang tadinya 1% menjadi 0,5%. Nah, 1% jadi 0,5%. 0,5%, separuh. Separuhnya langsung dipotong iya, gitu ya? separuh dipotongnya. Tadinya fungsinya untuk apa ya gitu ya? Nah, tujuannya tadi sebenarnya untuk meningkatkan kegiatan dari pelaku bisnis. Jadi yang tadinya separuh yang harus dibayar ke negara tadi diambil, dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan lagi usahanya supaya menjadi lebih maju lagi, supaya menjadi modal kerjanya lagi. Bisa dibilang ini tuh kayak dipermudah dan kayak untuk meningkatkan keinginannya, betul. Jadi lebih dari 1% diturunkan jadi 0,5%. Siapa yang nggak tergiur coba ya Bu ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak kalau kita punya kayak di diskon gitu, 50% diskonnya. Jadi mungkin jadi pelaku UMKM itu lebih kayak luar biasa nih, dari 1% jadi 0,5%. Wah, kayaknya semangat untuk bayar pajaknya lebih tinggi lagi kayaknya nih. Kayak ini strategi pemerintah bisa dibilang wah luar biasa banget nih kayaknya ya. Sebenarnya Mas Adit, itu bukan strategi pemerintah. Tadi yang disampaikan kan, kalau memang masyarakat umum bilang ini kayaknya strategi pemerintah nih supaya masyarakat pada berbondong-bondong untuk bayar pajak gitu ya. Sebenarnya enggak. Tujuannya kenapa itu dibuat dari 1% jadi 0,5% supaya masyarakat kita itu tidak terbebani. Jadi meskipun mereka ingin membayar pajak, tapi bayar pajaknya nggak gede-gede amat. Gede-gede amat ya. Cuman 0,5%. Nah kemudian kalau memang itu cuma 0,5%, 0,5%-nya lagi mau dikemanain? Ayo masukin lagi ke usaha bisnisnya biar supaya lebih muter bisa lagi, supaya lebih maju lagi. Kan kita itu punya prinsip, negara kita atau pajak itu punya prinsip, jangan sampai ayam yang kita harapkan untuk bertelur tadi kita ikut potong sehingga nanti telurnya tidak bisa kita nikmati. Nah jadi ayamnya harus terus besar, harus terus berproduksi terus berputar terus supaya dia menghasilkan telur yang bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Dan nanti kalau lebih kalau udah lebih bisa berkembang keluar dari UMKM ya, jadi omsetnya lebih tinggi lagi nanti ya. Betul. Nah, tadi mungkin Ibu pernah sempat bercerita tadi ya tentang pasal 21 ya Bu ya. Nah, kalau pasal 21 tuh kan tadi Ibu bilang karyawan. Nah, ini tuh bedanya apa nih Bu ya? Tentang UMKM, usahawan dengan yang tadi non usahawan yang karyawan tadi tuh perbedaannya apa Ibu? Perbedaannya apa ya? Jadi begini. Kalau misalnya karyawan, tadi contohnya kayak UMKM harus mengenakan mengingatkan pasal 21-nya bagi karyawannya dipotong ya gitu ya. Nah, jadi apa itu artinya kalau kita berstatus sebagai karyawan itu pajaknya sudah dipikirin nih sama pemberi kerjanya. Oh iya. Jadi dia tidak harus menghitung sendiri, dia tidak harus mikir sendiri berapa sih pajak yang harus dia bayarkan, di mana dia harus menyetor. Tidak seperti itu, tapi cukup pemberi kerjanya yang memikirkan itu, kemudian langsung memotong pajaknya dan dilaporkan. Kemudian kalau yang untuk usahawan, ya namanya juga dia berdiri sendiri ya. Makanya sistem self assessment di situ berjalan. Oh, self assessment ya. Self assessment bahwa dia harus menghitung, membayar, kemudian melaporkan pajaknya. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Melapor. Iya, makanya itu prinsipnya self assessment. Jadi kita negara ini percaya kepada seluruh masyarakatnya untuk melakukan pembayaran pajak itu mulai dari perhitungan sampai pembayaran dan pelaporan itu dari masyarakat. Oh, berarti ini bentuk kepercayaan dari azas kepercayaan. Betul. Iya. Oke Bu, tadi kan Ibu bilang ada 3 ya Bu ya, yang tadi menghitung, membayar, dan melapor. Nah, mestinya kan
ada kan kita kayak dari Direktorat Jenderal Pajak itu mengeluarkan yang namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, itu tuh apa kita harus mendaftar atau seperti apa, Bu? Oh iya betul. Tadi kita bicara tentang self assessment. Oh Makanya iya iya. kita bicara 3M. Oh, oke. Menghitung, membayar, dan melapor. Tapi sebenarnya setiap masyarakat yang sudah memiliki kewajiban subjektif dan objektif, UMKM jadi tadi sudah ya. memiliki kewajiban subjektif dan objektifnya, baik itu UMKM atau bukan UMKM, maka dia wajib untuk mendaftarkan diri. Oh, berarti Menjadi sebenarnya ada NPWP. 4 ya, Bu ya? Sebenarnya ada 4. Mendaftar, memperhitungkan, menghitung, kemudian membayar dan melapor. Oke, Jadi iya. keempat itulah yang merupakan kewajiban dari para UMKM. Kalau kita mau bicara UMKM nih ya, itu adalah kewajiban para UMKM, dan itu juga adalah caranya para UMKM untuk berkontribusi kepada negara tadi. Oke, iya. Nah, saya lebih ke ini sih, Bu. Kayak kalau untuk mendaftar kan itu tadi mungkin kita bisa datang ke kantor pajak langsung ya untuk mendaftar, atau secara online mungkin sekarang karena masa pandemi ya, Bu ya. Nah, kalau menghitung tadi kan udah tarifnya 0,5%. Nah, 0,5% itu dikalikan apa, Bu? Cara ngitungnya itu seperti apa? Karena kan di sini ada menghitung, nih penting dong kita cara ngitungnya seperti apa, jangan sampai terjadi kesalahan. Mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak yang ada di rumah itu ngitungnya itu seperti apa? Oke, jadi kawan pajak semua, tadi kan Mas Adit sudah cerita nih. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Saya akan mulai dari mendaftarnya dulu deh, ya Mas Adit ya. Boleh. Kita akan mulai Biar dari lengkap, mendaftar. Supaya lengkap. Kenapa kita mulai dari mendaftar? Karena kita ingin menyampaikan di sini bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu sudah sangat mempermudah setiap masyarakatnya untuk mendaftar. Mendaftar itu tidak harus ke kantor pajak loh. Mendaftar itu bisa dilakukan via online. Karena sekarang udah serba online. Karena dong, sekarang ya, Bu, sudah ya. serba online. Dan pasti Direktorat Jenderal Pajak gak mau kalah juga dengan yang lain ya. Ya. Dan juga satu hal lagi, kita ini kan sibuk. Termasuk masyarakat kita semua sibuk. Apalagi pelaku UMKM, itu sangat sibuk sekali. Iya. Maksudnya bagaimana sibuknya? Nggak ada waktunya untuk pergi kemana-mana untuk Iya. melakukan pembayaran, Betul. atau melakukan pendaftaran, atau bagaimanapun apa yang membuat dia berhenti dari kegiatan usahanya. Biar nggak mengganggu juga biar ya. tidak mengganggu juga. Gimana nggak berproduksi gitu kan? Gimana Kalau kita harus ngurusin pajak yang ribet gitu kan, makanya harus dipermudah, betul harus ya, Bu ya. dipermudah. Nah, itulah makanya kenapa kita buka online-nya. Jadi sekarang bisa mendaftarkan pajak di mana saja. Mendaftarkan NPWP, untuk memperoleh NPWP itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di kantor, atau bisa di tempat usahanya, mau via telepon ya, via HP ya. Sekarang ya handphone sekarang kan canggih-canggih ya, udah bisa internetan gitu ya. Atau mau pakai laptop, atau mau pakai komputer gitu. Yang penting ada Semua akses bisa. internetnya Yang ya. penting ada akses internetnya, maka kita bisa mendaftar. Dan itu juga termasuk terobosan dari Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Pajak. Pajak. Iya. Ya, lalu kemudian yang berikutnya adalah menghitung. Lah kalau menghitung ini gimana caranya kalau kami nggak biasa untuk menghitung pajak? Kami ini pelaku UMKM ini orang yang biasa menghitung itu yang ringkas-ringkas aja. Beli sekian, jual sekian. Atau kami punya usaha sekian, nanti hasil keuntungannya sekian. Cuman seperti itu yang dilakukan oleh Iya. para UMKM. Kalau nanti disuruh bikin ya pembukuan, catat semua biaya segala macam, nanti para UMKM ini gimana cara mau melakukan pembayarannya? Aduh, jadi ribet dong ya bayar pajaknya gitu ya. Nah, jadi sekarang pemerintah juga mempermudah itu semua dengan jalan hanya mengenakan satu tarif, dan cara menghitungnya kita cukup melakukan pencatatan. Setiap bulan kawan pajak UMKM itu membuat pencatatan berapa penjualan yang dia lakukan di bulan itu. Oh, per bulan nih ya, Per Bu bulan ya. kita lakukan pencatatannya. Nanti setelah di akhir bulan kita hitung, oh ternyata misalnya saja, oh ternyata kita bulan ini dapat 10 juta. Maka 10 juta langsung kalikan dengan tarif 0,5%. Nah, itu cara menghitungnya gampang banget ya. Iya, gampang ya, Bu ya. Gampang sekali cara menghitungnya. Itu ada batasannya nggak, Bu? Maksudnya di dalam sebulan atau setahun itu yang dikenakan 0,5% itu berapa? Benar. Jadi tadi kalau kita sudah menghitung tarifnya, sebenarnya yang dianggap UMKM oleh Direktorat Jenderal Pajak itu yang mana sih? Oh. Nah, itu yang omsetnya
sampai dengan 4,8 miliar. Oh, berarti yang tadi yang menengah yang sampai berapa? 50M nggak semuanya bisa menggunakan tarif ini berarti ya Bu ya? Betul, nggak semuanya bisa memanfaatkan tarif ini. Jadi hanya yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar. 4,8 miliar. Setelah itu mereka harus memanfaatkan bukan memanfaatkan, mereka harus menjalankan kewajiban perpajakannya di luar usaha-usaha UMKM. Berarti udah dipermudah sekali, luar biasa. Untuk UMKM memang luar biasa. 0,5% dikalikan dengan omset sebulan dari hasil pencatatan tadi, udah dapat nilainya berapa? Betul. Gak usah ribet-ribet ya Bu ya? Gak usah ribet-ribet. Ini sih mempermudah banget Bu, ini luar Ada biasa. satu lagi loh Apa nih Bu? yang sangat mempermudah untuk teman-teman UMKM. Gimana Bu? Jadi sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah membuatkan NPWP untuk semua UMKM yang ada di Indonesia yang sudah melakukan transaksi dengan perbankan. Baik Sudah itu ada transaksi sudah dengan ataupun mau. mau. Maksudnya apa? Semua yang datanya sudah masuk di perbankan itu sebenarnya sudah dibuatkan NPWP-nya. Jadi kita nggak perlu daftar lagi ya Bu ya? Sebenarnya tidak perlu daftar lagi, tapi perlu diperbaharui, Oke, divalidasi. Benar nggak sih bahwa mereka memiliki kegiatan UMKM? Oh, berarti kalau tadi saya mendengarkan tadi terkait dengan perbankan. Ini kalau nggak salah tahun 2020 ya Bu ya, Presiden Jokowi pernah menyampaikan kalau ada namanya program pemulihan ekonomi nasional, betul gak Bu ya? Itu kalau nggak salah ada subsidi bunga ya untuk UMKM yang omsetnya paling tinggi 10 miliar. Dan kalau nggak salah di situ ada syaratnya harus punya NPWP, bener ya Bu ya? Iya betul. Nah itulah yang kita permudah. Jadi semuanya kita bikinkan dulu NPWP-nya. Iya, Bu, Tapi ya. kan harus ada validasi dong. Nah validasinya dengan apa caranya? Dengan mengajukan permohonan EVIN buat UMKM yang sudah terdaftar tadi. Jadi wajib pajaknya mengajukan permohonan EVIN, dan kalau perlu kartu NPWP fisiknya itu bisa juga langsung datang untuk mendapatkan kartu NPWP Oh, dicetakin ya Bu ya. Betul. Berarti tadi validasi untuk dapat EVIN dan kartunya kalau mau dicetakin juga ya. Betul. Tapi kalau misalnya para UMKM ini belum terdaftar nih, kawan pajak belum terdaftar, yang UMKM tadi belum terdaftar, belum masuk dalam kategori yang sudah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bisa kok langsung untuk melakukan pendaftarannya Via online tadi ya. via online lewat www.pajak.go.id lewat menu e-registration. e-registration. Iya. Ya, tadi Ibu udah banyak banget menjelaskan ya. Mungkin bisa diminum dulu Ibu ya? Boleh ya? Iya, boleh dong. kawan pajak Kita kan minum dulu. baik Ibu, diminum dulu Bu. Terima kasih. Aduh. Nah, tadi kita udah membahas masalah pendaftaran. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembayaran. Tadi agak kata Ibu sangat dipermudah. Apakah di pembayaran juga dipermudah juga, Bu? Gimana? Baik. Kalau tidak salah, di podcast episode pertama kita dulu, kawan pajak, yang sebelumnya itu kita bicara tentang ID billing. Bahwa untuk melakukan pembayaran pajak itu kita harus melakukannya dengan ID billing. Khusus untuk para UMKM ini, kita tidak perlu harus melakukan ID billing. Bukannya tidak boleh ya, kalau teman-teman kawan pajak masih mau melakukannya dengan menggunakan ID billing, itu dimungkinkan. Jadi lakukan proses untuk pembuatan ID billing. ID billing sesuai sama podcast yang kemarin podcast ya. yang pertama kemarin. Tapi untuk kawan-kawan pajak yang aduh kok ribet banget sih harus menggunakan ID billing juga, bisa kok langsung ke ATM. Nanti di ATM itu ada pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak UMKM. Oh, khusus ya Bu ya. Langsung khusus. Dan itu ada 4 perbankan yang sudah bisa. BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Jadi 4 perbankan ini sudah bisa langsung pergi ke ATM, langsung melakukan pembayaran. Jadi nggak ribet untuk membuat ID billing. Udah 1001 jalan menuju Roma ya. Sudah 1001 jalan menuju Roma. Pokoknya para UMKM sudah sangat dipermudah. Dipermudah. Oke. Oke, berarti
kemudahan di sini tuh wajib pajak tinggal datang ke ATM ya, langsung bayar aja di menu yang pajak untuk UMKM tadi ya Bu ya. Wah, luar biasa. Kita nggak perlu bikin kode billing, kita langsung datang ke ATM aja. Betul, sangat mudah ya. Betul, kawan pajak. mudah banget ini terobosan dari Direktorat Jenderal Pajak ini luar biasa banyak ya Bu ya. Iya. Iya, oke. Tadi kita udah ngebahas dari mulai pendaftaran, penghitungan, tadi ke pembayaran. Selanjutnya yang terakhir nih Bu, dari yang 4 tadi ya. Ini ada laporan, apa sih Bu yang dilaporin ini? Iya, jadi kawan pajak, karena tadi self assessment itu berhubungan dengan tiga halnya itu yaitu tadi perhitungan, kemudian pembayaran, dan yang terakhir adalah pelaporan. Maka diminta setiap kita yang sudah memiliki NPWP itu wajib untuk membuat pelaporan dalam bentuk surat pemberitahuan. Oh, bentuk laporan itu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan itu kita biasa singkat dengan SPT. SPT. Nah, jadi kalau kawan pajak lihat banner-banner yang tulisannya SPT itu surat pemberitahuan ternyata. Dan itu adalah kewajiban setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Nah, kewajibannya apa saja? Apa sih yang harus dilaporkan di sana? Tadi pelaporannya semua itu berhubungan yang pertama dengan penghasilan yang kita terima. Penghasilan. Tapi karena kita para UMKM ini sudah dipermudah, maka itu nanti akan sangat mudah untuk melaporkan penghasilannya. Hanya cukup mengisi satu kolom saja. Satu kolom saja. Tapi yang berikutnya kita juga diminta untuk memberikan pelaporan atas tanggungan yang kita miliki. Tanggungan Maksudnya tuh gimana? apa? Tanggungan keluarga. Oh. Di situ ada keluarganya siapa saja, orang tua, anak, istri atau suami, itu semua masuk dalam kategori yang harus dilaporkan. Lalu yang ketiga, kita diminta juga untuk melaporkan harta dan hutang yang kita miliki. Jadi banyak kan yang harus kita laporkan, di mana pelaporannya itu harus kita laporkan dengan secara benar dan tepat. Tidak boleh kita asal-asal saja asal untuk isi mengisinya. ya. Karena kita nanti akan menandatangani surat pernyataannya bahwa SPT yang kita laporkan itu sudah jelas benar. Lalu kemudian saat ini kan kita sudah dipermudah nih, sangat dipermudah dengan melakukan pelaporannya tidak lagi harus datang ke kantor-kantor pajak. Jadi cukup dilaporkan melalui www.pajak.go.id tadi, DJP online. DJP online berarti satu menu sama yang pembuatan ID billing ya. Satu menu dengan pembuatan ID billing, satu menu dengan pendaftaran sebenarnya tadi kalau kita sekali buka ya. One stop tax service berarti ya. Benar. Jadi nanti kita tinggal pilih lapor. Tinggal kita pilih nih mau menggunakan e-filing atau menggunakan e-form. Nah, setelah itu kawan pajak sudah bisa juga membuka YouTube tutorial pengisian SPT tahunan yang ada di Ditjen Pajak RI. Nah, di situ nanti kawan pajak bisa satu persatu bagaimana cara pengisiannya yang harus dilaporkan tadi. Oh, lengkap berarti ya Bu ya. Udah gampang banget berarti ya. Sudah gampang banget. Iya, tinggal buka DJP online, diisi tadi yang mulai penghasilan, terus harta. Oh, saya kira tadi keluarga itu masuk ke harta. Karena harta paling berharga ya Bu. Paling berharga, betul banget. Ternyata terpisah ternyata. Ada harta hutang dan ternyata ada kolom tersendiri untuk keluarga. Oke. Nah, kawan pajak, jangan lupa juga nih di follow juga, selain kita akun kita yang kita follow, kita jangan lupa untuk follow Ditjen Pajak RI karena banyak sekali ya nanti tutorial-tutorial tentang pelaporan, cara buat billing, pendaftaran ya Bu ya. Iya, gitu. betul. Oke, nah Ibu, kalau untuk di masa Covid seperti ini nih, apa sih yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM terkait dengan perpajakannya? Selain tadi ada subsidi bunga tadi ya, kalau khusus dari pajaknya sendiri nih. Oke, kawan pajak semua, karena kita sekarang dalam masa pandemi, pemerintah tahu
di masa pandemi ini perekonomian tidak selancar ketika kita masih di masa-masa normal dulu. Sekarang sih disebutnya juga new normal, tapi tetap belum ada, maksudnya masih harus kita pahami bahwa itu belum sama dengan kondisinya dengan yang sebelumnya. Maka pemerintah tetap memberikan insentif-insentif. Oh, ada kepada insentif kita ya, semua. Bu ya? Iya, betul. Oke. Yaitu yang terutama adalah insentif PPh pasal 25 dan PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Oh. Ada pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi mungkin kalau untuk membahas masa insentif Nah. nanti ada waktunya lah ya, Bu, karena panjang juga ini, lumayan juga kita ngobrol dari tadi nggak kerasa. Kita ikutin podcast yang berikutnya ya, episode yang berikutnya. Oke. Jadi kalau untuk insentif nanti kita bakal ada podcast lagi, Ibu, terkait insentif, karena kawan pajak nanti akan banyak sekali ada informasi-informasi terkait insentif yang akan kita sampaikan, betul ya Ibu ya. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-share ya tentang pajak untuk UMKM kali ini. Ya, terima kasih Ibu ya sudah datang ke podcast kita kali ini. Luar biasa sekali. Banyak banget hal-hal positif yang disampaikan, informasi-informasi penting terkait dengan pajak UMKM. Senang banget nih Ibu nih. Lain kali kita mungkin bisa ada tentang tema lainnya Ibu di sini ya. Kita tunggu juga dari kawan pajak. Kalau memang ingin mendapatkan penjelasan mengenai tema-tema yang lain, kasih komen ya. Oh iya, tinggal ditulis aja di komennya mau apa tenang tanpa amat, insya Allah nanti kita bakal sampaikan. Iya, betul. Oke kawan pajak dimanapun kalian berada, tetap stay tune di kami ya, di Kadai Pajak. Kamu jadi pandai pajak. Terima kasih. Asik.